Yes, Mr. Hari Budiarto, you have 20 minutes to give presentation. The time is yours. Thank you very much, Honorable for organizer and participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mempresentasikan tentang digital transformation. Jadi digital transformation ini adalah instruksi dari Bapak Presiden kepada khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan secara umum diminta untuk seluruh organisasi dan lembaga. Kemudian di dalam digital transformation tersebut saya akan khusus membahas tentang leadership, kemudian tantangannya apa dan opportunity-nya, terutama di dalam rangka kita mengembangkan SDM digital. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita mengenal adanya VUCA World, di mana semua keputusan-keputusan yang akan kita lakukan, kita menghadapi sesuatu yang ketidakjelasan. Terus kemudian juga sesuatu yang susah untuk diprediksi dan sangat kompleks. Maka banyak sekali para pimpinan itu mengatakan bahwa kita itu harus membutuhkan yang dinamakan inovasi dan produktivitas, dan itu harus ditingkatkan. Itu pendapat dari para pimpinan. Kemudian juga ada keluhan juga untuk para pimpinan ketika ingin melakukan inovasi dan produktivitas itu mereka kekurangan, terutama staf-staf di bidang teknologi. Jadi itu hampir 50% di atasnya mengatakan seperti itu. Terus kemudian kalau kita melihat data yang ada, kesempatan bekerja di era digital kita luar biasa, ya. Terutama untuk bidang-bidang seperti pengembangan software atau coding, terus kemudian tentang cloud and data, ya. Terus kemudian juga tentang data analysis, machine learning, AI, cyber security, dan banyak hal tentang masalah privasi dan trust. Jadi itu kesempatan bekerja yang ada di dunia saat ini di era digital dan dinamika global. Next. Kemudian kalau kita melihat lagi tentang apa strategi yang harus dihadapi ya, dengan kondisi-kondisi dinamika global ini. Yang pertama, ada 3 risiko yang harus terjadi. Yang pertama adalah perang antara Rusia dengan Ukraina yang kita sebut sebagai ketegangan geopolitik dan konflik. Perang mengakibatkan adanya konflik perdagangan, perang mengakibatkan adanya suatu proteksionisme, dan juga berbagai sanksi-sanksi ekonomi. Jadi ini berdampak juga kepada berbagai dunia, ya, berbagai negara. Terus kemudian juga adanya percepatan dari dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita melihat saat ini, detik per detik ada gempa, kemudian ada hujan deras, ada tanah longsor. Jadi itulah yang menyebabkan bagaimana kondisi dinamika global saat ini yang ada, dan kita harus cepat mengambil keputusan hal tersebut. Kemudian juga
meningkatnya kompetensi-kompetensi atau kompetisi-kompetisi dari pesaing-pesaing dengan menggunakan sarana teknologi. Jadi mereka menjadi pesaing kita secara dadakan. Itu juga menyebabkan risiko-risiko yang harus kita hadapi. Kemudian apa strateginya? Jadi strateginya ada 3 hal juga. Yang pertama tentunya tentang utilisasi teknologi, kemudian otomatisasi, kemudian yang kedua adalah meningkatnya interaksi antara pelanggan dengan platform dan titik kontak dari konsumennya atau penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat efisiensi dan menurunkan tentang kompleksitas ini. Itu yang harus dihadapi oleh para pimpinan. Kemudian kalau kita lihat inovasi, ya, inovasi teknologi, ya, kita bisa melihat di situ teknologi-teknologi apa yang saat ini sangat berperan. Jadi ini ada 2 garis sumbu X sama Y. Ya. Yang X itu adalah minat, kemudian yang Y itu adalah inovasi. Kalau kita melihat di sana, yang paling tinggi inovasinya saat ini adalah applied AI, yaitu bidang-bidang yang mengimplementasikan tentang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Semua bisnis saat ini menggunakan hal tersebut. Di pemerintahan orang sudah menggunakan absensi untuk menggunakan face recognition. Kemudian data science dikebut untuk bisa dikuasai. Kemudian kalau kita melihat lagi adalah mereka yang ada hubungannya dengan masalah clean energy. Jadi teknologi bagaimana itu bisa ya, energi yang dihasilkan itu bisa lebih bagus, lebih bersih dan sebagainya. Jadi minatnya ke sana. Kemudian inovasinya adalah bagaimana AI itu bisa diimplementasikan. Misalnya di bidang farmasi, yaitu suatu produk medis. Saat ini para dokter ya, itu menganalisis itu agar valid dan sebagainya sudah berbantuan AI. Rekam medis kita dikumpulkan, kemudian dia bisa mengetahui dengan cepat, akhirnya membuat keputusan yang cepat. Kemudian di layanan kesehatan, kalau kita pahami juga ya, bagaimana dulu tentang COVID dan sebagainya, banyak negara sudah menerapkan implementasi AI untuk bisa mendeteksi keberadaan pasien, kemudian melakukan pencegahan dan sebagainya. Bidang pendidikan sampai ke bidang jasa keuangan dan sebagainya, mereka sudah melakukan bagaimana aplikasi-aplikasi AI ini bisa digunakan. Lanjut. Kemudian kalau kita melihat ya, teknologi yang dihasilkan di sini, artinya adopsi teknologi apa yang harus dilakukan, yaitu 5G, IoT, blockchain, artificial intelligence, cloud computing, dan data analytic. Ini adalah teknologi-teknologi yang harus diperhatikan dan harus dikuasai ya, dalam rangka kita melakukan utilisasi yang saya sampaikan di awal. Dan ini apa yang harus dilakukan, yaitu adapting, agile, dan akselerasi. Jadi lakukan adopsinya, kemudian kita harus bisa bergerak cepat, agile, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, dan harus didorong supaya ini bisa cepat terjadi. Jadi itu hal-hal yang harus kita amati di dalam dinamika global. Lanjut. Kalau kita lihat lagi tentang apa yang mendorong ya, adanya ekonomi digital atau nasional ekonomi kita untuk kita bisa bergerak. Kalau Bapak Ibu melihat di sini e-commerce, ya, e-commerce sangat penting. Terus kemudian yang banyak sekali sangat tinggi di situ. Kemudian masalah transportasi, kemudian online media,
dan online travel. Kemudian kalau kita melihat ekonomi digitalnya, ya ini kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi, penyertaan lapangan kerja, meningkatkan inklusivitas dan kesempatan investasi apa yang terbaik di dalam menghadapi ekonomi digital ini. Lanjut, kalau kita melihat potensi Indonesia, ya, potensi Indonesia, next, Bapak Ibu melihat keadaan penduduk demografi kita. Ada 703 juta populasi, terus kemudian ada 188 juta penduduk yang kita sebut mereka berusia 15 sampai 64 tahun. Terus kemudian di sini ada generasi Y, generasi Z sudah melebihi dari 1/4 jumlah penduduk. Jadi ini adalah potensi-potensi tentang SDM. Kemudian kalau kita ini banyak yang berjualan kuliner. Jadi ini adalah potret pasar yang harus bisa ditangkap. Kemudian kalau kita lihat lagi usernya, digital user kita memiliki 370 juta mobile connection. Artinya apa? Artinya artinya jumlah pengakses yang menggunakan perangkat telekomunikasi sudah melebihi jumlah penduduknya. Terus kemudian kalau kita lihat internet usernya sudah cukup tinggi. Terus kemudian mereka rata-rata memakai sebanyak 5 jam. Jadi ini adalah potensi-potensi nasional yang bisa kita manfaatkan. Tergantung kita strategi apa yang harus kita ambil. Lanjut. Jadi ini adalah roadmap Indonesia Digital 2021 sampai 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kominfo. Ada 4 pilar yang sangat penting, yaitu infrastruktur digital, terus kemudian pemerintahan digital, kemudian ekonomi digital, dan paling penting adalah masyarakat digital. Jadi 4 pilar ini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian kita lanjutkan dengan kita membuat arah strategisnya, kemudian membuat program-program sebanyak 100 program-program utama untuk bisa mendukung yang dinamakan transformasi digital. Jadi yang paling atas itu adalah transformasi digital yang merupakan arahan Bapak Presiden. Kemudian kita turunkan ke dalam program-program yang ada. Dan hari ini saya akan bicara khusus tentang digital society. Lanjut. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, kita ukur ya, masyarakat digital kita sampai sejauh mana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita akan melaksanakan strategi ke arah digital tanpa tahu indeks masyarakat digital di suatu kabupaten kota atau di suatu wilayah, kita percuma. Jadi intinya harus kita lihat dulu kondisinya seperti apa, kemudian baru kita bisa melihat menggunakan strategi-strategi yang cocok di dalam kabupaten kota tersebut. Jadi tidak semua kabupaten kota di Indonesia itu mempunyai indeks yang sama, mereka berbeda-beda. Maka kami mengukur dengan menggunakan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah infrastruktur dan ekosistem. Kita ukur di situ. Kemudian dilanjutkan ke pilar kedua, yaitu keterampilan digitalnya, talentanya. Ada berapa banyak talenta yang ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan. Infrastruktur bagus, ya, ada talenta di sana, tapi tidak diberdayakan, maka tidak akan tumbuh yang dinamakan ekonomi digital. Masyarakat akan tetap mengalami kesetaraan. Smart City nggak akan bisa dibangun. Maka penting pemberdayaan dilakukan oleh para pimpinan yang ada di daerah. Kemudian kalau kita melihat lagi masalah pekerjaan, apakah hanya dengan pemberdayaan? Kalau pekerjaan antara supply dan demand ini tidak balance, maka juga memunculkan banyak masalah. Jadi 4 hal ini kita sudah sepakat di G20 ya. Alat ini kita
gunakan. Kita sudah sepakat 4 pilar ini yang akan dipakai di seluruh negara yang tergabung dalam G20. Kemudian Indonesia pertama kali mengukur menggunakan indeks. Jadi tool ini dilanjutkan ke perhitungan indeks. Kemudian kita ukur ke seluruh kabupaten kota sejumlah 514 kabupaten kota. Kemudian kita launching di tahun 2022. Nah, ini adalah nilai indeks dari masing-masing kabupaten kota. Next. Jadi nilai indeks yang kalau kita lihat di sini, ya, Indonesia itu masih nilainya 37,8. Jadi kalau diukur dengan menggunakan indeks masyarakat digital dari organisasi yang internasional, walaupun pilarnya berbeda, mereka memang sama. Ukurannya masih di bawah 50 untuk skala 1 sampai 100. Jadi artinya apa? Masyarakat kita belum siap masuk ke dalam era digital. Maka ini kewajiban dari berbagai hal, berbagai lembaga organisasi untuk bisa meningkatkan indeks ini agar menjadi di atas 50, artinya nilainya 50. Kalau ingin segala usaha, segala kegiatan kita menggunakan sarana digital. Kalau kita lihat lagi di mana sih provinsi yang bagus, mana provinsi yang paling rendah, ini juga kelihatan di sini. Paling bagus provinsinya adalah provinsi DKI Jakarta, nilai indeksnya tinggi. Yang paling rendah adalah Maluku Utara. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar beberapa berita yang lalu, di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya tinggi, indeks kebahagiaannya tinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita ukur, ya, indeks masyarakat digitalnya paling rendah. Dan ini sudah kita konfirmasi kepada pemerintahan di provinsi. Kalau kita lihat lagi yang tertinggi di pilar 1 DKI, pilar 2 bukan DKI, ya pilar 2 di DKI jumlah talentanya kurang daripada di Bali. Di Bali lebih tinggi, ya, jumlah talentanya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang melakukan pemberdayaan terhadap talenta tadi dengan infrastruktur dan penyediaan talenta, kemudian diberdayakan, ya, masyarakatnya, itu paling tinggi Kalimantan Timur. Bukan DKI, bukan di Bali yang melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah talenta-talenta ini dipakai, ya, ya, dibutuhkan. Ada sesuatu hal di situ, ada suatu kegiatan, entah itu layanan publik, entah itu pariwisata digital, ya, atau itu desa digital, masyarakat mereka bergerak. Gitu. Nah ini di pilar ketiga. Pilar keempat balik lagi ke DKI, antara supply and demand-nya dia balance. Kalau kita lihat yang terendah ada di Maluku Utara sama Papua. Kalau dibandingkan kabupaten kota, kota yang paling bagus itu bukan DKI. Kota yang paling bagus kota Denpasar. Jadi ini yang punya tinggi nilai indeksnya. Jadi kota Denpasar, kalau Bapak Ibu punya strategi tentang digital, pasti jalan. Punya usaha yang menggunakan teknologi digital, pasti jalan. Pasti lancar, tidak ada gangguan. Mau investasi yang menggunakan financial technology atau keuangan digital, lancar. Jadi indeks ini bisa dipakai untuk ketika Bapak Ibu akan menentukan usaha apa yang ada di kabupaten kota ini. Dan indeks ini akan selalu kita perbaiki, kita bekerjasama dengan berbagai hal, kemudian juga kita lihat metodologinya agar indeks ini bisa dipakai sebagai referensi dalam kita membangun dan memberdayakan masyarakat digital kita. Lanjut, apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk mengembangkan masyarakat digital itu, kita punya konsep pengembangan talenta digital seperti ini. Jadi ini kita katakan sebagai strategi supply and demand talenta digital itu agar balance. Yang dibutuhkan dan yang kita cetak itu harus sama. Kita nyetak menyediakan talenta digital bidangnya A,
tetapi yang dibutuhkan untuk industri B nggak cocok. Jadi kita ingin melakukan hal tersebut, dan juga kita meningkatkan talenta digital ini tidak hanya di dalam satu segmen masyarakat, tetapi seluruh segmen, mulai dari kelas pimpinan sampai kepada masyarakat biasa. Di kelas pimpinan kita punya target 500, dan ini pelatihannya gratis. Di kelas pimpinan itu kita namakan sebagai Digital Leadership Academy, atau kalau Bapak Ibu ingin memasuk ke webnya, ingin mendaftar ke pelatihan ini, bisa masuk ke digileader.info.id. Ini kita bekerjasama dengan 8 universitas internasional agar Bapak Ibu punya wawasan langsung perkembangan teknologi apa yang ada, strategi kebijakan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju, maka Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Dan untuk tahun 2023 ini kita sudah buka di bulan Februari ini ya, untuk pelatihan ini yang diperuntukkan untuk semua pimpinan ya, baik swasta, BUMN, TNI, Polri, dan pemerintahan. Kita campur untuk bisa mereka berdiskusi, membentuk kelompok, kemudian bisa membuat proyek perubahan. Kita ada target sekitar 300 peserta yang kita buka untuk semua kalangan dan dilakukan secara online. Kemudian khusus untuk para bupati dan wali kota, kita juga melakukan pelatihannya agar apa? Agar ketika diimplementasikan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi digital itu bisa nyambung antara yang diusulkan dari staf sampai ke eselon 2 sampai ke kepada pimpinannya. Jadi kita melatih kepada seluruh para pimpinan daerah, kita lakukan benchmarking. Kalau tahun yang lalu kita ke Singapura ya, kita tunjukkan bagaimana pelayanan publik yang ada di sana, bagaimana contohnya sebuah kantor ya, yang memanfaatkan teknologi digital, tidak seperti kantor kelurahan, di situ ada meja, ada orang, tukang ketik gitu ya. Jadi mereka akhirnya tahu, oh suasana kantor seperti ini, untuk bisa mendorong bagaimana dia bisa melayani publik. Kemudian untuk tahun ini kita bawa benchmarkingnya ke Korea untuk bisa melihat pemerintah Korea Selatan berhasil di dalam melakukan e-government. Kemudian kita juga membuat pelatihan khusus untuk satu provinsi. Jadi kita kumpulkan semua bupati wali kota, kemudian kita lakukan pelatihan khusus untuk satu provinsi agar visi dan misi dari gubernur ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tahun 2022 kita masuk ke Bandung, yaitu Provinsi Jawa Barat. Kita melakukan pelatihan di sana kepada seluruh para pimpinan daerah, mulai dari eselon 2, kepala OPD. Kemudian kita minta mereka untuk membuat suatu rencana aksi. Untuk tahun 2023 kita pilih Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini mereka menyelenggarakan suatu event internasional, kemudian untuk meningkatkan pariwisata yang ada di sekitar Danau Toba, bagaimana mereka bisa mensinergikan. Dan kita buat tema di sana tentang satu data dan SPPI, karena dengan satu data mereka bisa menyelesaikan, mengentaskan kemiskinan. Dengan satu data dia bisa meningkatkan, ya bisa fokus kepada perencanaan program dengan baik. Jadi itu tentang Digital Leadership Academy. Kemudian kami juga memiliki pelatihan untuk yang tingkat menengah. Jadi itu yang kita namakan sebagai Digital Talent Scholarship. Jadi di sini kita menyasar para profesional. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja, kemudian ingin meningkatkan kompetensinya di bidang digital, bisa mengikuti program kami yang dinamakan Professional Academy. Dan ini bersertifikat internasional. Kemudian turun sedikit, itu kita mempunyai Fresh Graduate Academy. Jadi ini diperuntukkan kepada para lulusan perguruan tinggi. Mereka kita ajarkan secara teknis ya, bagaimana cyber security, bagaimana
cloud computing, bagaimana data science, AI dan sebagainya. Targetnya ada 200.000 peserta. Untuk membuat target 200.000 peserta ini tentunya kita kerjasama dengan berbagai mitra, baik mitra dari vendor internasional maupun dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian kenapa 200.000? Itu karena kita membutuhkan 9 juta talenta digital di tahun 2030. Maka setiap tahun dibutuhkan 600.000 talenta digital. Kementerian Kominfo berkontribusi sebanyak 200.000. Kita harapkan dari perguruan tinggi itu bisa mencetak talenta digital sebesar 400.000 per tahun, karena mereka mempunyai 4.000 perguruan tinggi di bidang digital atau yang tergabung di dalam Aptikom. Dan kita harapkan dia bisa mencetak per tahun di antara perguruan tinggi itu adalah 100. Jadi terkumpul itu 400.000. Kemudian kami juga melakukan pelatihan kepada masyarakat, ya, ada tematik akademi, ada digital entrepreneurship academy, dan semuanya ini dilakukan tidak berbayar. Jadi masyarakat kita minta untuk bagaimana kalau dia menjadi wirausaha digital, ya, itu kita bagi menjadi beberapa tingkat, ada basic 1, basic 2, intermediate 1, intermediate 2, dengan harapan yang baru masuk sebagai pemula mereka mampu untuk bisa masuk ke dalam marketplace. Yang sudah bagus mereka bisa melakukan digital marketing. Yang sudah bagus lagi dia bisa melakukan ekspor terhadap produk-produk yang ada di dalam e-commerce. Kita kerjasama dengan Bea Cukai, dan Bea Cukai sudah membuat aplikasi yang sangat sederhana sehingga sangat memungkinkan masyarakat itu bisa melakukan ekspor ke luar negeri ketika produk mereka dibeli oleh pengguna yang ada di luar negeri. Kemudian untuk basic skillnya kita membuat yang kita namakan literasi digital, ya, program literasi digital. Kita mempunyai 4 modul, yaitu budaya digital, ya, kemudian safety digital, dan smart digital. Jadi 4 hal modul itu kita lakukan pelatihan sebanyak 1 hari 2 hari kepada seluruh masyarakat. Targetnya 5 juta orang per tahun. Jadi dengan segitiga ini kita harapkan masyarakat digital Indonesia itu bisa tumbuh dan bisa kita melakukan pemberdayaan, ya, melalui berbagai kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha di bidang digital itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, next. Apa yang kita lakukan saat ini? Jadi kita tidak hanya melakukan pelatihan digital, tetapi kita juga melakukan membuka bidang-bidang pendidikan atau degree untuk melakukan akselerasi terhadap talenta digital. Jadi Bapak Ibu kalau melihat peringkat job yang ada di Indonesia saat ini yang dibutuhkan, yang pertama adalah data analis sama saintis. Data saintis ini kemarin saya diminta oleh Menko Marves di tempatnya Pak Luhut supaya ekonomi digital itu bisa berjalan dengan baik, kebijakan-kebijakan itu bisa valid, bisa cepat, maka harus banyak yang namanya data scientist. Jadi kemarin kita diminta untuk menyediakan 50.000 data scientist, dan itu sudah kita penuhi, dan itu tercetak sekarang sekitar 54.000 data scientist di Indonesia dengan berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pemula, tingkat intermediate sampai tingkat advance. Bahkan kami merencanakan akan membuka program pendidikan yang kita sebut sebagai sarjana terapan di bidang data science. Lanjut. Kalau kita melihat lagi talenta digital yang saat ini ada itu masih 1,1. Jadi ini data tahun 2020. Jadi kalau kita tambah 200.000, saat ini kira-kira ada 2 juta talenta digital, dan ini masih kurang, ya. Kita butuh 9 juta di tahun 2030. Apakah kita bisa memenuhi? Lanjut.
Kami menyediakan namanya peta okupasi. Jadi peta okupasi ini ada profesi-profesi yang link dengan industri. Jadi industri melihat ke dalam peta okupasi mana apa profesi yang dibutuhkan, kemudian akademisi juga melihat peta okupasi mana yang dibutuhkan oleh industri. Lanjut. Jadi ini kualifikasinya ada 9 level kita buat, kemudian kita buat standarnya sehingga ketika lembaga-lembaga itu melakukan pelatihan terhadap tema digital, mereka seragam, mereka standar, maka kompetensi yang didapatkan akan standar juga. Lanjut. Ini adalah 16 profesi yang ada. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di data manajemen ada kompetensi-kompetensi unit yang sudah dibuat, dan ini tinggal dibuat modulnya, kemudian dilatihkan, kemudian kita sertifikasi dan disalurkan ke dalam industri. Silahkan dilihat peta okupasi ini, dan kita harapkan agar industri dengan akademisi dan pemerintahan ini bisa bersumber pada sini sehingga talenta digital kita itu bisa benar-benar fokus dan sesuai dengan supply and demand. Lanjut. Jadi ini hubungan antara akademisi dengan industri. Kita sudah matchkan dengan peta okupasi tadi dengan jurusan-jurusan yang ada di akademi. Lanjut. Kami merencanakan di Jogja, kita rubah yang tadinya adalah sekolah broadcasting, kita rubah menjadi Politeknik Digital Nasional atau Politeknik Digital MMTC. Kita buka prodi-prodinya yaitu Digital Infrastructure, kemudian kita buka Digital Application, Digital Communication, sama Digital Ecosystem. Kita buka S1 dan S2. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencetak pimpinan-pimpinan yang calon-calon pimpinan, calon-calon kader yang mengetahui komplit antara teori dan aplikasi. Lanjut. Jadi ini program kami. Mohon izin untuk 5 menit menayangkan video program Digital Talent Scholarship. Silakan. Suaranya nggak keluar. Seperti cloud computing, big data, dan artificial intelligence telah mengubah cara kita dalam beraktivitas. Untuk itu kita perlu membekali diri dengan keahlian-keahlian terkini yang mampu membawa kita melangkah ke masa depan. Kita siap melangkah bersama para lulusan baru dengan teknologi digital untuk bersaing di kancah global. Kita mendorong terasanya keterampilan digital dasar, termasuk bagi para lulusan sekolah kejuruan dan diploma. Melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi nasional. Kita mendorong lahirnya talenta profesional yang terampil dan siap menjawab kebutuhan industri. Kita siap mempercepat transformasi digital demi geliat perekonomian nasional. Kita harus menjadikan teknologi inklusif untuk semua. Kita harus meningkatkan kompetensi pegawai di instansi pemerintah agar layanan publik lebih optimal. Mencari bibit-bibit talenta digital terbaik bangsa dan meningkatkan kemampuan mereka untuk meraih sertifikasi global.
kita terus bergerak untuk menginisiasi perubahan menuju transformasi digital melalui kebijakan dan strategi digital berorientasi masa depan demi meningkatkan daya saing Indonesia di ajang global. Melalui Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy, Indonesia siap menjadi bangsa terdepan di era digital. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.